Menyamakan warna kulit. Banyak cara untuk melakukan hal ini. Cara yang paling mainstream adalah dengan kurva. Dengan mengatur channel pada RGB-nya dan mata sebagai pemicu untuk pas cocok atau tidaknya. Kurang dikit nih. Baru nih udah pas. Tapi gue nggak menggunakan cara itu. Ya, di monitor 28 ini gue akan membagikan cara sederhana menyamakan warna kulit untuk manipulasi foto. Jadi, kuy. Oke, gue udah punya foto Mona Lisa dan Sasha Zotova di sini. Senyum Mona Lisa. Udah pada tahu dong, lukisan populernya Leonardo da Vinci yang misterinya bahwa foto ini dapat melihat kemanapun kalian bergerak, kayak lagi diwaspadain gitu. Kalau Sasha Zotova adalah seorang model asal Rusia. Rusia nih dude. Sasha semakin populer setelah menjadi model untuk karakter game Resident Evil 3 sebagai tokoh utamanya, yaitu Jill Valentine. My favorite girl karakter. Makasih Sasha yang udah loyal terhadap penggemarnya, serta mewujudkan request untuk memainkan gamenya sampai ngebuat channel YouTube untuk wadah live streamingnya. Tahap pertama, menyamakan bentuk kepala dengan Liquify. Oke, langsung aja gue masukin foto Mona Lisa ke Photoshop. Berikutnya gue masukin foto Sasha atau Jill ke dokumen Mona Lisa. Turunin opacity-nya ke 40%. Ctrl T dan perbesar. Samakan posisi kepalanya dengan Mona Lisa. Sip. Naikkan lagi opacity-nya ke 100%. Sekarang gue mau bikin garis dari shape kepalanya ini. Bikin layer baru dan beri nama Line. Lalu aktif pada brush tool. Besarnya 10. Foreground-nya gue pilih warna merah. Sekarang tinggal gambar aja. Oke, ini adalah shape dari kepalanya Jill. Sekarang matikan sementara layer Sasha Zotova. Nah, sekarang gue mau menyamakan shape kepalanya Mbak Mona. So akrab gue. Ya, disamakan dengan shape-nya Mbak Jill. Pertama gue duplikat dulu layer Mbak Mona, Ctrl J, dan beri nama Mbak Mona. Matikan layer background. Kembali aktif pada layer Mbak Mona. Lalu klik kanan, Convert to Smart Object. Untuk mengubah bentuknya, gue pakai filter Liquify. Nah, dalam Properties, pada View Option, aktifkan Show Backdrop. Lalu pilih layer yang aktif sebagai backdrop. Gue pilih yang Line. Modenya gue ganti ke Blend. Opacity 25 cukup. Sekarang pilih Forward Warp Tool. Pressure-nya 20 aja cukup. Dah, tinggal gosok aja dah. Gua rasa udah cukup. Abaikan aja bagian yang distorsinya, karena tujuannya adalah mengganti wajahnya. Kalau udah oke. Aktif lagi di layer Sasha Zotova. Dan klik Add Layer Mask. Sip. Aktif pada thumbnail layer mask. Dan set foreground-nya ke hitam. Sekarang fill dengan tekan Alt Delete. Sekarang ubah foreground-nya menjadi putih. Atau tekan icon panah ini untuk switch. Dan brush bagian wajahnya aja. Kalau udah, grup kedua layer ini dengan Ctrl G dan beri nama Backup. Lalu duplikat Ctrl J dan beri nama Blend. Matikan layer Backup. Buka layer Blend. Pada layer Mbak Mona, klik kanan Rasterize Layer. Begitu juga dengan layer Sasha. Lalu klik kanan juga layer mask-nya dan Apply Layer Mask. Tahap kedua,
Menyamakan warna kulit dengan match color. Nah, disinilah gua akan menerapkan teknik dalam menyamakan warna. Duplikat layer Sasha dan ubah namanya ke original. Matikan layer original, kembali ke layer Sasha. Lalu klik image, adjustment, match color. Pilih source-nya. Source-nya itu adalah dokumen yang sedang aktif di Photoshop. Seperti tab dokumen ini adalah Mona Lisa. Jadi gue pilih Mona Lisa. Nah, layer. Artinya layer wajahnya Sasha mau disamakan dengan warna layer yang mana nih? Mau disamakan dengan layernya Mbak Mona dong ya. Jadi gue pilih layer Mbak Mona. Nah, kan udah beda kan? Malah nggak sama. Ya sengaja itu contoh yang salah. Karena gue mau kasih tahu ke lulu pada bahwa layer wajah pada Sasha Zotova ini backgroundnya itu transparan atau alpha. Jadi nggak bisa buat ngeblendin warna pada wajahnya. Nah sekarang cara yang benar. Yang harus dilakukan ketika backgroundnya transparan adalah tekan Ctrl, klik kiri pada thumbnail layer Sasha. Sehingga dia akan meload seleksi pada grafis yang ada di layer tersebut. Baru klik image, adjustment, match color. Pilih source-nya Mona Lisa dan layernya Mbak Mona. Boom. Baru dia akan mencocokkan otomatis dengan warna kulitnya Mbak Mona. Kalau dirasa hasilnya faded, naikkan value pada luminance. Gue naikkan sekitar 150. Sip, oke. Tahap ketiga, menggabungkan perpaduan dua layer menjadi satu dengan auto blend layers. Dalam keadaan terseleksi yang masih aktif ini, klik select, modify, contrast. Value-nya gue ubah ke 30 pixel, oke. Nah, seleksinya jadi masuk lebih dalam. Matikan layer Sasha Zotova dan aktif pada layer Mbak Mona. Balikan seleksinya dengan Ctrl Shift I. Sekarang klik add layer mask. Betul, jadi bolong. Tapi hindari ini. Tekan Alt, klik kiri pada layer masknya. Hindari sisi yang ngeblur ini. Jadi harus sharp. Caranya klik image, adjustment, brightness, or contrast. Checklist use legacy. Dan naikkan value kontrasnya sekitar 80-an sampai 90. Oke. Klik Alt, klik kiri lagi pada layer masknya. Aktifkan lagi layer Sasha Zotova. Nah, kan masih ada bayangan yang miss nih. Jadi kembali lagi ke layer masknya. Ctrl klik kiri. Gua Ctrl 0 dulu biar kelihatan seluruhnya. Balikan seleksinya dulu, tekan Ctrl Shift I. Lalu klik select, modify, contrast. 10, oke. Balikan lagi seleksinya, Ctrl Shift I. Pastikan foregroundnya putih. Dan tekan Alt, delete. Kalau udah Ctrl D. Nah sekarang pilih kedua layernya dengan menahan Ctrl, klik kiri. Setelah keduanya aktif, klik edit, auto blend layers. Blendnya adalah panorama. Lalu pastikan checklist seamless dan content aware. Kalau udah oke. Hilangkan seleksinya Ctrl D. Ya selesai sudah. Kalau mau nambahin shading cahaya terang tinggal aktifkan layer original. Ubah blending optionnya ke overlay. Opacity-nya turunin ke 20. Oke, sentuhan akhir. Karena kalau dilihat-lihat lukisan ini ada di kanvas yang kelihatan di tekstur crack dan grunge-nya. Oke, demi kesempurnaan, gue akan tambahkan tekstur yang udah gue siapkan juga. Drag langsung di atas layer original. Ubah blendingnya ke linear burn. Dan turunkan opacity-nya ke 30%. Klik add layer mask. Terus brush area di luar dari wajahnya. Ctrl 0 dan sip. Jadi begitu tips dan cara gua untuk manipulasi foto dan menyamakan warna kulitnya dengan fitur match color dan auto blend layers. Pada dasarnya cara ini benar-benar cepat sebenarnya, bahkan bisa hitungan detik.
Hanya saja pada video ini gue sekalian menunjukkan cara manipulasinya juga untuk mendapatkan hasil yang detail dan lebih sempurna. Para editor pasti pengen hasilnya sempurna dong, kecuali editor berkelas dengan quotes warna-warninya. Ada tempenya juga lagi. Sekian monitor ke-28 ini tentang cara cepat menyamakan warna kulit dengan fitur match color dan auto blend layers. Like, share, komen, dan subscribe jika lu suka video ini. Dan lu bisa negor gue juga di Instagram, follow aja @nihilproject, oke? Gue Ega, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.